Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan pagi ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk membahas begitu ya terkait dengan bagaimana sebenarnya pola dari pengumpulan dan juga penyaluran zakat di Basnas, karena ini menjadi salah satu hal yang penting juga begitu ya untuk kita bahas, karena di sana tentunya ada dana umat begitu yang dikelola agar bisa disalurkan tepat sasaran. Kita akan berbincang terkait dengan strategi Basnas Buleleng untuk meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Basnas Buleleng, Bapak Dr. Haji Rinzani. Selamat pagi Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir Pak Dokter ya pagi ini tentunya di tengah kesibukannya, dan Pak Dokter tidak sendirian, juga didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Pengumpulan ZIS dari Bapak Haji Edi Buimin SAG. Selamat pagi Pak Haji, Pak Haji Edi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya, dan juga Auditor Basnas Provinsi Bali, Bapak M. Toha. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Bapak pagi hari ini. Dan untuk Anda yang akan bergabung juga bertanya terkait dengan zakat pengumpulannya seperti apa, kemudian strateginya bagaimana, silakan kami undang atensi Anda juga di 081 1399 9790 di via WhatsApp dan juga di via telepon di 24644. Baik, saya mau kembali ke Pak Ketua dulu begitu, tapi sebelumnya kita ucapkan selamat karena memang baru dilantik belum lama ini juga untuk keanggotaan kepengurusan Basnas begitu oleh Bapak Bupati Buleleng, Bapak Nyoman Sucidre. Baik, Pak Dokter, ini kalau bisa dilihat kan Pak Dokter di pengurusan ini bukan baru pertama begitu ya. Apa yang kemudian ingin Pak Dokter tekankan begitu di kepengurusan yang sekarang untuk di Basnas Buleleng? Silakan Pak Dokter. Sebelumnya mohon maaf, saya baru pertama. Oke, baru pertama iya. Artinya, mengenal Basnas pun baru sekarang. Jadi saya harus banyak belajar tentang Basnas ya. Karena ini amanah, saya harus terima. Walaupun baru seumur jagung nih, baru sebulan. Biasanya ngurusin darah ya Pak ya? Iya, biasanya ngurusin darah, sekarang ngurusin umat. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat-lihat, saya baca-baca, memang pada hakikatnya Basnas ini yang ditekankan fokus itu pada pengumpulan. Ya, karena bagaimanapun juga kita ingin menyalurkan. Apa yang mau disalurkan kalau nggak ada yang dikumpulkan gitu. Jadi kita, kalau menurut saya periode ini saya fokuskan kepada pengumpulan, sehingga dengan pengumpulan itu kita bisa menyalurkan sebanyak-banyaknya gitu ya kepada umat yang membutuhkan gitu. Perlu saya
garis bawahi bahwa zakat, infak maupun sedekah ini mempunyai titik-titik yang tertentu gitu. Jadi zakat tidak bisa kita pergunakan untuk yang lain kecuali untuk 8 asnaf itu ya. Sementara infak dan sedekah kita bisa salurkan untuk seperti sekarang saya mencoba untuk bedah rumah ya, kemudian air bersih dan nanti program-program yang lain, sehingga apa yang kita kumpulkan bisa kita salurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu yang ingin kita tekankan. Karena kalau zakat itu wajib dikeluarkan ya, seorang muslim dan badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Ya, yang berhak menerima itu ada asnafnya, ada ketentuannya, fakir, miskin dan seterusnya. Sementara infak, harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Kemudian kalau sedekah, harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang dan badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi jelas antara zakat, infak, sedekah itu penyalurannya pun sudah jelas gitu. Tidak bisa kita campur aduk. Ya. Ya, baik. Berarti memang ada beberapa ketentuan-ketentuan, tapi tadi Pak Dokter juga menyebutkan di sana nanti ada kontribusi pada saat air bersih, kemudian juga bedah rumah. Ini kan sejalan dengan apa yang menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Buleleng, begitu ya Pak Haji ya? Iya. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau ke Bapak Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah, Bapak Haji Edi Buimin SAG. Pak Haji Edi, ini tadi menarik Pak Ketua mengatakan bahwa di kepengurusan yang sekarang akan memfokuskan pada pengumpulannya, begitu. Nah, ini untuk pola pengumpulannya seperti apa? Apakah semua umat Islam di Kabupaten Buleleng ini terdata di Basnas untuk mengumpulkan zakatnya di Basnas, atau seperti apa strateginya? Silakan Pak Haji Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masalah strategi pengumpulan memang saya sudah 1 periode ini, cuma pimpinan itu sangat terbatas pada waktu itu. Insya Allah pada tahun ini sampai tahun 2029 ini sudah kompak, ada 5 pimpinan dengan job masing-masing. Kemudian strategi pengumpulan yang akan datang ini kita akan maksimalkan. Jadi seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Buleleng itu insya Allah akan kita sasar. Baik itu nanti cara pengumpulannya itu pengumpulan on balance sheet atau non balance sheet, artinya yang langsung setor kepada Basnas itu langsung, atau hanya setor angka. Satu contoh, zakat namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikumpulkan oleh OPZ atau UPZ kelurahan masing-masing. Jadi ada masjid, ada sekolah, ada kelurahan, itu yang ada UPZ-nya. Dia mengelola sendiri, mengumpulkan sendiri, menyalurkan sendiri, kemudian nantinya hasilnya itu hasil pengumpulannya dan penyalurannya dilaporkan ke Basnas Kabupaten. Itu. Jadi itu yang disebut dengan non balance sheet. Tetapi kalau nanti setor langsung zakatnya itu ke Basnas disebut on balance sheet gitu. Jadi itu insya Allah akan kami maksimalkan seluruh umat Islam yang ada di Kabupaten Buleleng, baik itu yang
terkumpul dalam lembaga atau institusi. Satu contoh ya RRI ini apabila nantinya ada umat Islamnya, ya kita sasar nantinya ini atas izin Pak Bupati. Bab bagaimanapun kita harus ada izin atau rekomendasi dari Pak Bupati. Bab kita yang mengeluarkan SK juga Pak Bupati, dan ini juga undang-undangnya juga sudah sangat kuat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Itu mungkin Ya, baik. sementara. Ya, baik Pak Haji Edi. Sebelum kita lanjut lagi berbicara tentang pengumpulan ini, saya mau ke Bapak M. Toha. Pak, ini sebagai auditor Basnas begitu ya, karena memang kan umat Islam itu kan jumlahnya tidak sedikit begitu, banyak, kemudian zakat pun yang dikumpulkan banyak begitu. Bagaimana kemudian sebagai auditor begitu memastikan bahwa zakat-zakat ini diserahkan tepat sasaran begitu kepada umat? Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah auditor itu tidak terlepas dari aturan yang ada. Jadi aturan yang ada itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariahnya gitu ya. Jadi seperti tadi disampaikan dari bidang pengumpulan, memang masing-masing masing-masing masjid atau instansi, beberapa instansi itu memang terdaftar sebagai unit pengumpul zakat. Itu organisasi Basnas yang dibentuk Basnas untuk membantu melakukan pengumpulan, dan kalau sesuai dengan aturan itu semestinya harusnya disetor penuh ke Basnas. Kalau dia sebagai UPZ pengumpul. Tapi juga ada UPZ penyalur. Jadi ada dua UPZ ya, UPZ pengumpul, UPZ penyalur. Itu dalam peraturan Perbasnas itu apabila ada UPZ yang dia mengumpulkan dan menyalurkan, mereka harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Perbasnas. Jadi mereka harus membuat RKAT ke Basnas Pusat, mereka harus membuat laporan secara perkara per bulan. Nah, andai kata UPZ itu tidak melaksanakan itu, berarti mereka seharusnya itu setor penuh ke Basnas. Nah, itu yang mesti kita luruskan nanti, karena selama ini masih belum konsisten itu. Jadi masjid-masjid itu dia mengumpulkan langsung menyalurkan dan tidak membuat RKAT dan laporan ke Basnas Pusat. Nah, itu mungkin strategi yang nanti bisa mendongkrak tadi yang disampaikan oleh beliau Bapak Edi sebagai on balance sheet ya. Jadi kalau sebenarnya dari zakat itu strategi pengumpulannya banyak ya. Kalau zakat kan sudah jelas umat Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam untuk membayar zakatnya apabila sudah memenuhi nisab dalam 1 tahun ya. Tapi kalau infak itu kan boleh tidak diwajibkan, tapi bagi yang mampu agar membayar infak ke Basnas. Ada lagi namanya CSR, itu kan dana-dana dari badan usaha milik negara ataupun swasta atau pemerintahan yang memiliki CSR, itu diharapkan bisa membayar ke menyetorkan ke Basnas untuk disalurkan ke yang berhak menerima. Terus ada juga strategi lain mungkin kita maksimalkan, nanti ada fidyah. Terus ada di pengadilan agama itu orang yang bercerai itu apa namanya? Yang dana. Jadi kalau ibu lihat buku nikah, ya itu kalau ibu lihat di buku nikah itu ada apabila seorang bercerai itu ada membayar 10.000, itu seharusnya disetor ke Basnas. Tapi sementara ini belum. Nah, itu strategi pengumpulannya mungkin nanti itu digali supaya menjadi pemasukan Basnas. Terus juga kemarin kita sudah audien ke Pak Bupati bahwa nanti seluruh instansi kita memang akan kita sasar untuk sebagai potensi pengumpulan zakat melalui rekomendasi dari Pak Bupati. Karena memang itu sebagian dari peran Pemda ya, jadi memfasilitasi pengumpulan ya. Jadi itu saya kira kalau dari auditor itu meluruskan atau menegur apabila aturan-aturan itu memang masih belum maksimal dilaksanakan. Terus yang berikutnya juga nanti dalam penyaluran juga harus sesuai dengan ini, dengan tadi asnaf tadi ya, ada
asnaf tadi, jadi fakir, miskin, mu'alaf, ghorim, jadi orang punya utang, fisabilillah, nusabil dan sebagainya itu. Terus nanti juga dari pelaporan. Jadi pelaporan di Basnas itu kan sudah by sistem ke Basnas Pusat. Itu juga nanti kita cek supaya laporannya sesuai dengan tatanan yang benar. Saya kira itu kalau fungsi auditor itu apa yang ada di aturan itu yang dijalankan. Oke. Terima Baik, kasih. menarik. Ada beberapa catatan Pak Ketua. Saya mau kembali ke Pak Ketua begitu ya. Catatan tadi disampaikan oleh Pak Toha begitu. Ada beberapa dari penyaluran, pengumpulan, kemudian sesuai dengan aturan begitu. Nah, kemudian dengan catatan-catatan tadi dari Pak Ketua sendiri, bagaimana kemudian memaksimalkan ketimpangan-ketimpangan yang ada di lapangan dalam pengumpulan zakat ini? Silakan. Yang pertama-tama adalah pendekatan. Karena bagaimanapun juga ini walaupun sudah ada aturannya, undang-undangnya ada, peraturan pemerintah juga ada, peraturan Basnas juga ada, tapi tidak serta-merta kita terapkan begitu saja. Karena ini memerlukan waktu untuk masyarakat itu tahu. Yeah. Karena bagaimanapun juga ini bentuk dari kesadaran umat ya untuk membayar zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya itu. Jadi tidak bisa kita paksakan, walaupun di dalam Undang-Undang 23 2011 itu ada ketentuan apabila melanggar dapat denda 500 juta, hukuman pidana 5 tahun gitu ya. Tapi ini tidak bisa kita serta-merta terapkan gitu ya. Jadi kita pelan-pelan untuk pendekatan ini memang kerja keras nih. Saya merasakan ini suatu tantangan di masa depan. Mudah-mudahan selama 5 tahun ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena Buleleng ini kan luas sekali terbentang. Jadi nggak bisa kita dalam beberapa bulan saja. Jadi mungkin selama setahun ini kita fokus kepada pembenahan itu dulu. Yeah. Ya. Jadi termasuk juga penyalurannya. Kita bekerja sama dengan dinas sosial. Karena di dinas sosial itu kan ada data. Yeah. Data yang lengkap, seluruh masyarakat itu terdata di dinas sosial. Kita pilah-pilah apa yang bisa kita salurkan nanti, dan patut juga diketahui oleh seluruh pendengar RRI bahwa penyaluran itu tidak serta-merta hanya kaum muslimin. Jadi non-muslim juga akan kita berikan ya, sesuai dengan proporsinya. Ya. Baik, ini menarik jadi catatan juga ya Pak Haji ya. Bagaimana kemudian penyaluran zakat ini bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non muslim begitu ya. Tapi mungkin di stretching untuk pengumpulannya yang memang harus orang muslim begitu ya Pak Haji ya. Betul. Non muslim juga ada. Oke. Di luar zakat. Jadi infak, sedekah dan seterusnya itu boleh. Oke, baik. Ini menarik. Saya mau ke Pak Haji Edi. Pak Haji Edi, ini tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua bahwa memang penyalurannya juga akan diberikan kepada Muslim dan juga non-Muslim. Pengumpulannya pun begitu ya, dalam bentuk mungkin sedekah begitu untuk di Badan Amil Zakat Nasional. Tapi dengan catatan-catatan yang tadi diberikan oleh auditor, Pak Haji, bagaimana kemudian strategi ini agar matang begitu pada saat pengumpulan dan penyaluran, karena melibatkan tadi disampaikan juga itu dari masjid tingkat terbawah begitu sampai nanti dikumpulkan di tingkat kabupaten. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Jadi masalah pengumpulan, jadi tadi disebutkan ZIS. ZIS itu zakat, infak, sedekah. Ditambah lagi namanya DSKL. Oke. Ini tadi yang belum disebut, dana sosial keagamaan lainnya. Oke. Seandainya ada sahabat kita, saudara kita yang beragama lain kemudian ingin menyedekahkan atau menginfakkan hartanya kepada Basnas, kita terima. Nah itulah nanti yang akan kita salurkan sesuai dengan proporsi tadi. Jadi yang di luar Islam.
Satu contoh begini yang sudah dilaksanakan tahun-tahun lalu. Rumah layak huni atau yang terkenal itu kan bedah rumah. Bedah rumah itu tahun lalu kita ini dari Basnas itu mendapat program itu berapa? 5 rumah. Yang satu itu adalah agama Hindu. Ya. Pak Ibu Nyoman Wahyuni ya. Dari Tukat Mungge. Ya tadinya belum kenal saya karena ini laporan masyarakat, maka kita survei ke sana dan layak gitu. Jadi setiap tahun insya Allah kita ya minimal 5 rumah kita renovasi, gitu. Kemudian selanjutnya masalah tadi air bersih, memang kita insya Allah tahun ini dan insya Allah bulan depan ini akan kita laksanakan di Desa Pengulon, ini air bersihnya. Ini sudah kita rancangan sudah hampir selesai, tinggal pencairan dana ini insya Allah bulan depan kita akan kerjasama dengan PDAM nanti karena masalah teknik nih kan ini ya, dengan PDAM dan insya Allah juga airnya sudah diperiksa di lab, ini sudah selesai, kita mengikuti peraturan yang ada lah. Itu kemudian masalah pengumpulan tadi, kembali kepada pengumpulan. Jadi pengumpulan itu tidak hanya umat Islam. Kalau zakat memang umat Islam seluruhnya wajib. Jadi wajib itu. Kalau zakat fitrah tidak ada miskin, tidak ada kaya, tapi wajib. Itu. Kalau zakat mal, ada zakat itu, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat untuk membersihkan hartanya. Jadi dibayar bisa 1 tahun sekali, atau kalau zakat profesi itu setiap bulan, setiap panen. Kalau umpamanya pegawai negeri, ini panennya kan setiap bulan. Setiap bulan berarti ya Pak ya? Iya, setiap bulan. 2,5%. 2,5%. Itu. Ya, baik. Itu yang menjadi catatan begitu tadi disampaikan untuk pengumpulannya memang sudah ada aturannya. Nah, untuk penyalurannya ini apakah diagendakan setiap tahun atau bagaimana? Kapan saja penyaluran dari Basnas untuk zakat, infak dan sedekah dan juga dana sosial lain-lain itu? Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kalau penyaluran itu triwulan, kita pakai triwulan. Jadi bisa nanti modelnya kalau ada sembako, kita sembako. Kita melihat pengumpulan dulu. Sebetulnya kan program itu banyak. Ada beasiswa, ada UMKM, ada fisabilillah itu ya tenaga honor. Itu. Jadi di sana kita sasar. Jadi tidak hanya fakir miskin kemudian kita tidak. Jadi beasiswa untuk anak miskin juga kita sasar. Baik dari SD sampai perguruan tinggi. Dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian tenaga-tenaga honor, mungkin ada guru ngaji, ada guru-guru SD maupun SMP yang honor, itu kita berikan. Nah, itu. Jadi setiap 3 bulan. Kalau zakat fitrah itu 1 tahun sekali memang itu. Jadi juga kita terima dari zakatnya istana. Dari istana itu biasanya ngirim ke kabupaten-kabupaten, rutinnya insya Allah sekitar 3 ton lah buleleng ini. Baik. Jadi dari istana.
Oke, baik. Berarti memang skemanya sudah seperti itu begitu Iya. ya Pak ya? Begitu. Saya mau kembali ke Bapak M. Toha sebelum nanti kita sapa pendengar di 24644 dengan banyak banyak hal yang harus disasar seperti misal tadi UMKM, kemudian juga tadi ada guru-guru honorer begitu ya. Untuk menetapkan datanya, Pak, kalau dari auditor sendiri, apakah itu juga diawasi atau seperti apa? Silakan. Betul. Untuk penyaluran tuh memang kita sekarang ini di samping disampaikan Pak Dokter tadi melalui dinas sosial gitu ya, itu kita sudah ada MOU dengan kantor pusat statistik ya. Ya. Nah itu harapannya nanti penyaluran tuh bisa tepat sasaran gitu ya. Terus yang kedua tadi itu yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi bahwa penyaluran kan tidak hanya satu asnaf, artinya satu bidang, jadi banyak bidang yang di situ nanti memang datanya kita cek apakah data ini kita cross check nanti ya dengan data-data ya tadi itu dari statistik nasional, nanti apakah memang kelompok yang layak untuk mendapatkan gitu ya, karena kita memang harapannya penyaluran tepat sasaran gitu, jadi tidak asal menyalurkan gitu, termasuk juga guru ngaji apa itu juga kita kerjasama dengan majelis-majelis taklim di masjid kan ada takmir masjid, itu juga kita data ke sana dengan KUA. Kita ada verifikasi bahwa apakah betul, karena kan kami dari Basnas sendiri kan tidak mungkin kalau harus turun ke sampai detil ke ini karena tenaganya sangat kurang ya, terbatas. Apalagi tahun 2024 kemarin itu unsur pimpinan cuma 2 Bu. Yang lain kan ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang ini gitu ya. Jadi sangat kurang tenaganya, sehingga memang kita banyak mengandalkan dari sumber-sumber informasi dari takmir tadi, takmir masjid, terus RT-RT yang kira-kira di situ masyarakatnya yang betul-betul layak untuk dibantu gitu. Termasuk kemarin juga sembako apa itu kita kerjasamanya sama RT, sama RW gitu, yang betul-betul apakah betul ini memang layak untuk diberikan, dan di situ juga tidak muslim aja, non muslim juga diberikan. Saya kira tahun 2024 itu sudah kita lihat sudah dengan tupoksinya ya. Artinya data itu kita dapatkan ya dari sumber yang insya Allah kita percayalah. Saya kira itu mungkin. Baik, Pak Haji, ada target tidak Pak untuk penyaluran tahun ini itu harus berapa begitu? Kalau target pengumpulan mungkin saya potong ya. Iya, silakan Pak. Target pengumpulan itu 990 miliar. 990 juta. 990 juta. 990 juta itu target penyalurannya itu 85% dari itu. Jadi sekitar 800 sekian lah ya. Oke, itu sudah berupa dalam bentuk beras atau dalam bentuk dana tunai? Gabungan. Ada yang kalau yang UMKM itu kita kemarin salurkan berupa uang. Ada juga yang berbentuk beras ya. Kemarin juga ada. Jadi kita itu di samping menerima zakat, kemarin lebih banyak juga kita menerima infak penyaluran. Infak penyaluran itu gini, kita menerima dari instansi itu berupa sembako. Jadi bukan berbentuk uang tunai gitu. Nah itu kita memang tidak mengambil hak ambil. Jadi kalau berbentuk uang kan kita bisa ngambil sedikit untuk biaya operasional kita ya. Tapi itu betul-betul apa yang kita terima itu disalurkan sebesar itu juga ke masyarakat. Dan kemarin lebih besar di bulan Ramadan kemarin yang sekitar 400 juta itu ya. Oke, baik. Ya. Artinya melebihi target Pak? Belum. Oke. Semester 1 kita 40% dari target pengumpulan. Oke. Baik, artinya memang targetnya sudah ada, pun kalau tidak memenuhi target itu tapi penyalurannya tepat begitu, tidak jadi masalah sebenarnya Pak Ketua ya? Iya. Ini menyinggung tadi tentang biaya operasional. Ini merupakan hambatan kami juga secara internal, bahwa pengurusnya sendiri termasuk petugas administrasi kami memang ada belum bisa melaksanakan secara maksimal. Itu karena apa? Karena sebelumnya saya lihat belum ada biaya operasional. Ya, sementara kita berharap dari pemerintah daerah membantu ini gitu. Karena kita betul-betul kalau istilah teman-teman tuh tenaga PLT.
Ya, jadi petugas lillahi ta'ala gitu. Jadi nggak sama sekali tidak punya. Jadi termasuk biaya-biaya kemanapun kita sendiri jadinya. Itu yang jadi hambatan ya. Secara maksimal nggak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan di era Bapak Bupati sekarang bisa membantu kami dalam biaya operasionalnya. Ya. Oke, baik. Ini juga jadi atensi ya Pak ya, harusnya ya begitu ya. Jadi memang pada saat sudah masuk zakatnya pun kalau digunakan ke operasional tidak banyak juga begitu ya Pak ya untuk bisa melakukan semua aktivitas operasional. Dan tadi menarik petugas PLT. Itu menjadi atensi. Semoga nanti setelah dari dialog ini bisa menjadi perhatian juga oleh pihak-pihak pemerintah terkait. Kita undang atensi pendengar Bapak-bapak yang sudah hadir di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang atensi Anda di via WhatsApp call bisa bergabung ya, ataupun di via 24644. Kita masih bersama dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Hazi Rinzani, Bapak Wakil Ketua Bidang Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial lain-lainnya, Bapak Haji Edi Buimin SAG, serta Auditor Basnas Provinsi Bali, Bapak M. Toha. Kita sapa di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung berbicara tentang zakat dan pengumpulannya seperti apa. Kita sapa. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, pagi Mbak Priska Rizkyandra dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bapak-bapak sekalian. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini Pak? Ramadan. Pak Ramadan di mana ini Pak? Sekarang udah balik kembali ke Sorong. Oh, sudah di Sorong kembali. Pak Ramadan di Sorong, silakan Pak. Ya, yang saya mau tanya pertama, tadi kan bedah rumah ya, itu maksimum berapa banyak, mungkin puluhan juta atau ratusan per satu rumah yang layak untuk dibedah atau layak dibantu. Nah, apa itu namanya, kriterianya seperti apa? Kan kalau ada rumah yang mungkin rusak lebih banyak ataupun gimana, tapi maksimum cuma segitu misalnya. Yang kedua, kalau zakat mal ini apakah lebih sebaiknya diserahkan kepada ahlinya agar tepat hitungannya, tepat sasaran dan yang memenuhi syarat untuk wajib membayar zakat malnya, itu seperti apa? Saran daripada bapak-bapak ya narasumber, apakah biasa dibeli di bawah atau gimana supaya Pak Yusuf Kala itu biasa bilang kalau hartanya dia nggak mau hitung sendiri, takut salah, makanya diserahkan kepada ahlinya. Ya. Baik. Terima kasih, selamat Pak Ramadan. Terima kasih ya Pak Ramadan ya, sudah ikut bergabung dari Sorong jauh-jauh nih terkait dengan bagaimana sih skema kalau untuk bedah rumah itu, apakah memang rumahnya dibenarkan semuanya atau mungkin nanti ada juga tambah-tambahan lagi untuk para penerima zakat begitu. Kita sapa kembali pendengar lainnya di belakang Pak Ramadan untuk Anda yang akan bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Pak Anggas di Kubu Tambahan, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Selamat pagi ya Pak narasumber. Ini terkait dengan apa namanya tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Memang kan sumber-sumber dana kan dari PMK dari dulu ada. Dari dulu sudah ada. Mungkin sekarang kan niat daripada pejabat ini mau dana dulu. Mestinya itu kan sudah ada seperti jumlahnya judulnya sudah ada melalui dinas sosial, koordinasi dengan dinas sosial kan gampang. Satu instansi saja, satu instansi OPD yaitu dinas sosial. Dan ini banyak sekali bahwa perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Buleleng itu menitipkan itu lewat pemerintah, yaitu kan melalui PAD Buleleng untuk bisa disalurkan kepada ini masyarakat melalui sekarang yang Bapak pimpin ini. Ya, ada juga orang kegiatan Hindu, Kristen, macam-macam lah itu. Nanti itu
ambilnya di dinas sosial. Nah, sekarang apakah di sana ada keterbukaan, kembali ke keterbukaan aja terjadi diri itu. Kalau memang niatnya ada untuk membagikan atau misalnya memberikan suatu apa yang disampaikan tadi itu, ya mungkin nunggu minimal kita undang pada di mana tempatnya, siapa pengurusnya, minimal biar bisa ditanggungjawabkan. Setelah itu bisa ditanggungjawabkan, mungkin saya kira bapak-bapak ini sudah sangat luar biasa. Ayah, sering ayah ya, istilahnya hanya PR saja dapat, pekerjaannya dapat, RP didapat dalam hal ini. Ya, RP tidak pernah banget, tapi saya miris mendengar apalagi sampai keluar tanah sendiri. Ini kan luar biasa. Kalau memang tidak punya jiwa yang tulus berdasarkan RCTI, rasa cinta tulus cinta, tidak mungkin bahwa Bapak ini akan mau mengabdikan diri pada masyarakat itu ya. Mudah-mudahan didengar sama DPR juga, dia ketok palu, dan pemerintah juga disampaikan dana itu untuk di dinas sosial. Terima kasih. Om Santi jawab. Baik, terima kasih Pak Anggas. Di kubu tambahan sudah ikut bergabung di 24644 untuk satu penelpon lagi. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan atensi Anda. Dan kita sapa di WhatsApp call kali ini ada Pak Narte Ariante juga yang ingin bergabung. Selamat pagi Pak Narte. Halo, selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi, Om Swastiastu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Narte. Para narasumber, Pak Dokter juga ini. Silakan Pak Narte. Salam untuk istrinya tetap bakti sosial di kampus. Iya. Ya, silakan salam Pak. Sehat. Ya, saya salut ada zakat sebagai implementasi gotong royong ya. Nanti kembali kepada umat untuk kesejahteraan. Kan itu tujuannya ya. Nah, di gotong royong. Nah, saya ingin menanyakan seberapa jauh pemberian bantuan kepada disabilitas maupun kepada, ada istilah di Buleleng dinsos kan, kemiskinan tercecer. Kalau sampah tercecer kan juga jelek ya. Nah, ini kemudian ada bansos dulu, ada BLT. Nah, apakah tidak tumpang tindih? Sebaiknya duluanlah dari dinsos memberikan, tetapi kalau lama tidak turun dari pihak istilahnya ini, yayasan atau pemberi zakat ini memberikan duluan. Nah, koordinasilah seperti Pak Anggas tadi, jangan nanti dari dinsos, sudah dapat bantuan dia tidak dibantu. Sehingga kalau ini dibantu oleh dinsos, maka zakat bantuan ini bisa diberikan kepada yang lain. Adakah terjadi hal seperti itu? Ya, baik. Kedua, berapa RP masukan tiap tahun dari zakat dan persentasenya terrealisir atau istilahnya itu dikeluarkan untuk di Buleleng atau dikirim ke ke pusat ya. Nah, terakhir, jika terjadi penyimpangan karena ini uang, apakah dengan sistem digital sudah atau manual? Nah, apabila terjadi penyimpangan diketemukan oleh tadi istilahnya itu audit timnya ini, apakah intern dulu dimusyawarahkan, baik dalam panitiaan, apa ada istilah dewan kehormatan atau dewan apa, sehingga tidak terjerat hukum. Apakah ini sudah pernah ditangani sehingga jangan sampai kemudian ada hal-hal pungli yang tidak baik bagi umat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante sudah ikut bergabung di via WhatsApp call. Kita langsung berikan kesempatan kepada narasumber untuk bisa menanggapi. Ketiga penelpon kita ada Pak Ramadan, kemudian Pak Anggas dan juga Pak Narte Ariante. Silakan Pak Ketua. Saya menafi dulu mengenai
apa yang disampaikan oleh Pak Angga Kintamani nanti untuk Pak Ramadan mungkin di kubu tambahan Pak. Kubu tambahan ya. Ya. Pak Ramadan nanti silakan Pak Edi Buimin. Ya, silakan. Memang dalam SK yang dikeluarkan oleh Bupati itu ada ketentuan bahwa segala biaya yang dikeluarkan itu akan diberikan oleh pemerintah daerah anggarannya. Dan tentu ini mestinya ada tindak lanjut pada PAD tentu saja ya. Cuman pada waktu kami audiensi itu memang sudah terlambat. Yeah. Harusnya masuk anggaran itu mulai Maret gitu, akhir Maret sudah ditutup. Malah Pak Bupati menginginkan supaya lebih awal lebih bagus gitu. Nah, jadi untuk anggaran 2026 kita sudah terlambat, sudah ditutup gitu ya, aplikasi dari PAD. Jadi kita nanti akan mengajukan untuk anggaran 27. Ya. 2027. Bahkan Pak Bupati berseloroh dengan saya, Kang Wang Riz ngayah malu gitu. Ya alhamdulillah masih kita diperhatikan gitu ya. Mudah-mudahan anggaran 2027 memang betul-betul kita diberikan dana operasional itu. Okay. Kemudian mengenai Pak Nato, asas gotong royong memang kita lakukan ya. Untuk disabilitas barangkali kita belum sasaran belum ke sana ya. Yeah. Ya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita penerimaannya cukup. Data belum punya kita. Disabilitas akan kita sasar juga ya. Yeah. Mungkin bekerja sama dengan dinas sosial tentunya. Memang selama ini kita kerjasama tetap intens dengan dinas sosial ya. Bahkan di antara pengurus kami ada dari dinas sosial. Jadi beliau memberikan informasi-informasi tentang data-data itu. Yeah. Gitu ya. Kemudian berapa RP yang digelontorkan kepada sekitar 30 juta itu, ya per rumah ini, per rumah. Jadi kalau ada 5 rumah ya kita 150 juta. Oke. Gitu, ya. Mengenai tercapai atau tidak ya kemampuan kita ya segitu. Gitu. Jadi kita salurkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian apabila ada penyimpangan, tentu kami akan diaudit. Untuk tahun ini audit dari pusat akan turun ke Basnas Buleleng. Ya, belum tahu nih kapan. Akuntan publik. Ya, akuntan publik yang akan memeriksa. Tapi sebelum itu kita punya badan pengawas, yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Jadi kita diawasi dan dibina juga. Baru selama saya megang amanah ini sudah datang dari Kementerian Agama melakukan pembinaan, kemudian pengawasan sekaligus. Yeah. Itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dokter udah memberikan tanggapan. Pak Haji Edi silakan. Terima kasih. Yang pertama kami tujukan kepada Pak Ramadan dari Sorong. Yeah. Mengenai bedah rumah. Jadi Bapak di Sorong ada Basnas. Yeah. Seandainya tetangga keluarga Bapak itu ada rumah yang tidak layak huni, maka laporkan saja ke Basnas atau melalui pemerintah setempat. Yeah. Baik itu RT, RW maupun kepala desa. Itu.
Terus kemudian standar renovasi rumah itu adalah 25 juta. Apabila nanti ada kekurangan maka akan kita tambah. Satu contoh, kami di Singaraja ini standar 25 juta tapi bisa menghabiskan 40 juta. Ya. Itu. Jadi untuk Pak Ramadan tolong ini. Kemudian mengenai zakat mal kepada ahlinya, satu contoh itu tadi. Jadi zakat mal itu kan sudah pasti, Pak. Ya. 1 tahun 1 nisab. Itu. Tetapi tadi di awal sudah saya sampaikan ada zakat profesi. Zakat profesi ini disamakan dengan zakat pertanian. Ya. Tijaroh. Jadi dizakati apabila panen. Kalau ASN, satu contoh, panennya setiap bulan, gajiannya setiap bulan, maka harus mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Ya. Tuh. Kemudian kepada Pak Anggas di Pak Kubu Angga Tambahan, ya. Pak Angga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, dana sudah ada, tinggal kita lebih komunikatif lagi. Ya. Jadi nanti ini sebetulnya sudah audensi sudah kita laksanakan. Memang selama ini kita ngayah. Tadi disampaikan PLT, pegawai lillahi ta'ala, ini ngayah nih. Kemudian ada Pak Narte. Pak Narte. Seberapa jauh disabilitas ini diperhatikan? Ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita sudah membantu, Pak. Satu contoh aja, anak tunarungu, tunawicara. 2 orang yang dari Kelurahan Banyuasri, tepatnya di Jalak Putih, ini kita berikan beasiswa sekolah di Yogyakarta sesuai dengan anunya. Jadi beliau ini tunarungu atau tunawicara. Ini 2 orang. Kemudian yang lain bantuan yang serupa juga pernah kita berikan kepada anak yang umur 5-6 bulan tetapi kepalanya membesar, waktu itu operasi. Apa namanya? Hidrosipalus itu dari Tegalingga. Ya. Ini juga kita bantu. Terus kemudian dari Kecamatan Tijakule, ya. Batu Gambir, ini kakinya bengkak, itu operasi. Ini anak miskin juga kita bantu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ibu melahirkan, mohon maaf, di rumah sakit umum nih, biayanya kurang karena operasi. Ya. Kita hanya nambah saja juga biar bisa pulang. Ya. Itu juga pernah kita lakukan. Kemudian berapa rupiah dana masuk setiap tahun, baik itu on balance sheet maupun non balance sheet, ini akan kami minta tolong kepada Pak Haji Toha nanti. Terima kasih Pak Jadi atas tanggapannya. Pak M. Toha silakan bisa memberikan tambahan. Terima kasih. Jadi untuk dana yang masuk rata-rata per bulan itu sekitar 35 juta, Bu. Jadi kalau 1 tahun ya kali 12 ya. Nah, untuk off balance sheet tadi itu yang hanya terima laporan kita. Jadi UPZ yang mengumpulkan, UPZ yang menyalurkan, yaitu membuat laporan kepada Basnas, itu kita rekap dalam tahun 2024 ini 7.200.000.000. Itu tahun 2024 ya. Jadi setiap tahun memang ada peningkatan. Kalau sebelumnya sekitar 6 juta tahun 2023. Jadi hanya laporan. Jadi kita hanya mencatat saja, itu yang off. Kalau yang on tadi itu yang rata-rata per bulan 35 juta, 1 tahun ya 3 kalikan 12. Saya kira mungkin itu kalau untuk yang
penerimaan dan penyaluran. Kalau saya tambah mengenai tadi auditor tadi, jadi kita sudah ada auditor internal yang tentunya di situ sudah kaidah-kaidah aturan kita lihat, prakteknya juga kita lihat karena di situ ada SOP-nya Bu, standar operating procedure. Di situ apakah dijalankan atau enggak, terus laporannya juga apakah sesuai dengan kaidah akuntansi. Insya Allah kita walaupun PLT tadi tetap mengikuti kaidah-kaidah aturan yang semestinya. Yang kedua tadi itu disampaikan dari Kemenak juga ada Monef, jadi monitor evaluasi sejauh mana Basnas sudah melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Dan ini diperkirakan mungkin 2 bulan lagi kalau ya sedang dalam proses anggaran dari Kemenak Pusat. Jadi kita untuk biaya kantor akuntan publik syariah ini dibantu oleh Kemenak Pusat itu sekitar 30 juta itu sedang proses. Nanti kita akan diaudit secara dari Jakarta. Saya kira lebih yakin ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak M. Toha atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah bertanya. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement dulu dari ketiga narasumber kita. Dari Pak Dr. Rizani, silakan bisa memberikan closing statement terkait dengan keberadaan Basnas untuk di Kabupaten Buleleng saat ini. Silakan. Saya menghimbau pada masyarakat luas ya, pendengar RRI Singaraja agar meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat ya. Karena zakat ini kan wajib. Juga menghimbau agar meningkatkan kesadaran untuk berinfak, sedekah dan lain-lainnya lah ya. Sehingga apa yang menjadi amanah yang dibebankan kepada kami itu bisa kami laksanakan sesuai dengan aturan dan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga seperti yang saya katakan semula bahwa fokus Basnas tahun ini adalah pada penerimaan ya. Kalau penerimaan tidak ada atau berkurang, jadi kami tidak bisa menyalurkan secara baik gitu. Jadi mohon kepada masyarakat luas agar meningkatkan kesadarannya untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Itu saja saya kira. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pak Haji Edi Buimin silakan bisa memberikan closing statement Pak. Terima kasih kepada para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan kepada masyarakat semuanya. Mari kita bersama-sama tingkatkan kesadaran kita untuk membayar zakat, karena membayar zakat itu baik zakat fitrah maupun zakat mal ini untuk mensucikan diri kita sendiri. Yang kedua, kalau zakat mal untuk mensucikan harta kita. Kalau kita sudah suci, diri kita suci, hati kita suci, kemudian mal kita, harta kita suci, insya Allah perjalanan kita di dunia maupun di akhirat kala akan mulus dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Baik, terima kasih. Amin, amin ya. Semoga kita semua berada dalam golongan umat-umat seperti itu. Silakan Pak Haji M. Toha, silakan bisa memberikan closing statement. Terima kasih. Jadi dihimbau kepada masyarakat jangan ragu-ragu untuk membayar zakat di Basnas karena Basnas adalah lembaga pemerintah non struktural yang tanggung jawabnya kalau secara nasional itu ke presiden, kalau secara provinsi ke gubernur, kalau skala kabupaten ke bupati, yang di situ sangat diawasi sangat ketat ya, baik oleh internal maupun eksternal, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan untuk dana-dana yang dihimpun dari masyarakat, karena memang kita lembaga pemerintah yang akuntabel ya, yang betul-betul pengawasan sangat ketat dan sistem akuntansinya juga kita sudah by system, jadi begitu ada transaksi kita juga langsung inline ke secara nasional ke Jakarta, yang di situ memang pengawasannya memang secara apa ya, data memang betul-betul kita sangat ketat. Saya kira
masyarakat jangan ragu untuk membayar ke Basnas, dan harapannya sesuai dengan tujuan Basnas adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat hidup masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak M. Toha. Closing statement dari Pak M. Toha tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam dialog Hai Balik Kain-Kain pendengar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Terima kasih untuk Pak Dr. Rizani, kemudian Pak Haji Edi Buimin, terima kasih. Pak M. Toha, terima kasih. Dan selepas ini kami juga masih akan hadirkan rangkaian acara yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan nanti kita juga akan kembali berbincang terkait dengan penyaluran zakat ini di lain kesempatan. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.